Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Kerajaan Banten atau lebih dikenal sebagai Kesultanan Banten adalah kerajaan bercorak Islam. Kerajaan ini memiliki sejarah panjang semenjak didirikan pada 1552 oleh Syarif Hidayatullah. Sebelum menjadi Kesultanan Banten, di wilayah yang terdapat di paling barat Pulau Jawa telah memiliki kerajaan kuno yang pusat pemerintahannya terletak di daerah Banten Girang. Dalam buku Banten sebelum zaman Islam, Claude Guillot dan kawan-kawan menjelaskan bahwa terdapat banyak petunjuk mengenai ibu kota kerajaan kuno yang berdiri jauh sebelum kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Salah satu bukti terdapat dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Rufar dan Ichserman pada 1915. Mereka menemukan fakta, pada akhir abad ke-16 ternyata terdapat sebuah desa yang bernama Sura dan letaknya di kaki Gunung Karang. Di daerah yang masih dalam wilayah Pajajaran dan akhirnya dalam lingkup Kesultanan Banten, ternyata dulunya terdapat sekelompok orang beragama Hindu yang tinggal atas izin dari Raja Banten kuno. Pendirian Kesultanan Banten dalam buku The Sultanate of Banten, 1990 H. Ambari dan J. Dumarkei, mengungkapkan, Sultan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menyebarkan pengaruh Islam ke Banten yang awalnya dikuasai oleh kerajaan Pasundan Pakuan Pajajaran. Aksi penyebaran Islam ini tidak dilakukannya seorang diri. Bersama dengan putranya yang bernama Maulana Hasanuddin, ia menyiarkan agama Islam di Banten untuk bisa menarik minat dan perhatian penduduk sekitar. Pada 1552, Syarif Hidayatullah yang tengah memimpin wilayah Kesultanan Cirebon yang juga menguasai sebagian wilayah Banten, menetapkan Maulana Hasanuddin untuk memimpin kerajaan Banten yang baru didirikan. Dalam buku Menyegarkan Akidah Tauhid Insani, Mati di Era Klinik, 2002 Prof. Dr. Tarmizi Taher, menerangkan, tahun 1552, putra pertama Sunan Gunung Jati menyatakan kenaikan Pangeran Maulana Hasanuddin yang sebelumnya menduduki posisi Depati Banten atau Gubernur Kesultanan Cirebon untuk wilayah Banten menjadi Sultan Banten. Menurut situs Kabupaten Serang, pernyataan yang disampaikan oleh Syarif Hidayatullah ini telah berhasil memindahkan pusat pemerintahan yang awalnya di Banten Girang ke Surosowan Banten Lama, Banten Lor. Pusat kepemimpinan ini kurang lebih sekitar 10 km di sebelah utara kota Serang. Raja-Raja Kesultanan Banten, Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakin tahun 1552 sampai tahun 1570, Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasareyan, tahun 1570 sampai tahun 1585, Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedang Ranat tahun 1585 sampai tahun 1596, Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir atau Pangeran Ratu tahun 1596 sampai tahun 1647. Sultan Abu Al-Mali Ahmad atau Pangeran Anom tahun 1647 sampai tahun 1651, Sultan Ageng Tirtayasa atau Abu Al-Fat Abdul Fatah tahun 1651 sampai tahun 1683, Sultan Abu Nasar Abdul Qohar atau Sultan Haji tahun 1683 sampai tahun 1687, Sultan Abu Al-Fadi Muhammad Yahya tahun 1687 sampai tahun 1690. Sultan Abu Al-Mahasin Muhammad Zainul Abidin atau Pangeran Adipadi, tahun 1690 sampai tahun 1733. Sultan Abdullah Muhammad Sifa Zainul Arifin, tahun 1733 sampai tahun 1750.
Sultan Syarifuddin Ratu Wakil atau Pangeran Syarifuddin, tahun 1750 sampai tahun 1752, Sultan Abu Al-Mali Muhammad Wasi atau Pangeran Arya Adisantika, tahun 1752 sampai tahun 1753. Sultan Abu Al-Nasr Muhammad Arif Zainul Sikin, tahun 1753 sampai tahun 1773, Sultan Aliyuddin atau Abu Al-Mafahir Muhammad Aliyuddin, tahun 1773 sampai tahun 1799. Sultan Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin, tahun 1799 sampai tahun 1801. Sultan Muhammad Ishak Zainul Mutakin, tahun 1801 sampai tahun 1802. Sultan Wakil Pangeran Natawijaya, tahun 1802 sampai tahun 1803, Sultan Aliyuddin II atau Abu Al-Mafahir Muhammad Akiluddin, tahun 1803 sampai tahun 1808. Sultan Wakil Pangeran Suramenggala, tahun 1808 sampai tahun 1809. Sultan Maulana Muhammad Safiuddin atau Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin, tahun 1809 sampai tahun 1816. Maulana Hasanuddin adalah pendiri Kesultanan Banten yang berkuasa pada tahun 1552 sampai tahun 1570 Masehi. Selain sebagai Sultan pertama Banten, Maulana Hasanuddin juga merupakan sosok pelopor sejarah syiar Islam di wilayah tersebut. Dikutip dari The Sultanate of Banten, 1990, karya Hasan Muarif Ambari dan Jacques Dumarque, Maulana Hasanuddin memperoleh gelar Pangeran Sabakingkin atau Sedakinkin. Pemberi gelar itu adalah kakeknya, yaitu Prabu Surosowan, Bupati Banten. Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati tahun 1479 sampai tahun 1568 penguasa Kesultanan Cirebon yang juga menjadi salah satu anggota Wali Songo, Majelis Penyebar Islam di Jawa pada era Kesultanan Demak. Dikisahkan Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, 2012, pada suatu ketika Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Cirebon menempuh perjalanan ke barat menuju Banten. Di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengajak bupatinya, Prabu Surosowan atau Ki Gedeng, beserta rakyatnya untuk memeluk Islam. Sunan Gunung Jati kemudian menyunting putri Prabu Surosowan yang bernama Nyi Kawunganten. Perkawinan ini melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki, yakni Ratu Winaon dan Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin. Sejarah hidup Maulana Hasanuddin setelah Prabu Surosowan wafat, posisi pemimpin Banten dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun, yang juga paman dari Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati kemudian kembali ke Cirebon. Sedangkan Pangeran Sabakingkin berkelana untuk memperdalam ilmu dan ajaran keislamannya. Adapun Prabu Pucuk Umun adalah pemeluk ajaran Sunda wiwitan. Suatu ketika, Pangeran Sabakingkin atau Maulana Hasanuddin menghadap ayahnya di Cirebon. Ia kemudian diberi mandat untuk menyebarkan Islam yang lebih luas ke tanah Banten dan sekitarnya. Maulana Hasanuddin pun berangkat ke Banten. Namun, misinya untuk menjalankan syiar Islam di Banten ternyata mendapatkan tentangan dari pamannya sendiri, yakni Prabu Pucuk Umun. Setelah melakukan musyawarah, mereka bersepakat untuk tidak berperang secara fisik, namun diganti dengan pertarungan ayam jago. Dilansir laman Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Maulana Hasanuddin memenangkan perlombaan itu. Prabu Pucuk Umun mengaku kalah dan memberikan ucapan selamat seraya menyerahkan golok serta tombak sebagai tanda kekalahan. Penyerahan kedua senjata pusaka Banten itu juga sebagai simbol bahwa kekuasaan wilayah Banten yang semula dipegang oleh Prabu Pucuk Umun kepada Maulana Hasanuddin. Memimpin pemerintahan di Banten, Prabu Pucuk Umun bersama beberapa pengikutnya kemudian pergi untuk menuju ke ujung kulon di Banten Selatan. Mereka bermukim di hulu Sungai Ciujung, di sekitar wilayah Gunung Kendeng. Konon,
Mereka adalah cikal bakal orang Kanekes atau orang-orang suku Baduy. Sementara para pengikut Prabu Pucuk Umun lainnya yang memilih bertahan di Banten menyatakan masuk Islam di hadapan Maulana Hasanuddin. Di era Maulana Hasanuddin yang kemudian memerdekakan Banten menjadi kesultanan pada 1568 m, kerajaan bercorak Islam ini mencapai kemajuan di berbagai bidang. Sektor perdagangan menjadi tumpuan utama Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin. Komoditas utamanya adalah lada yang sudah dikirim ke berbagai wilayah di dunia. Riset oleh Muslimah berjudul, Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten periode tahun 1552 sampai tahun 1935, dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 2017 menyebutkan, Maulana Hasanuddin memerintah Banten hingga wafatnya pada 1570. Puncak masa keemasan Kesultanan Banten terjadi pada era Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 1651 sampai tahun 1683 Masehi. Namun, sejarah kejayaan kerajaan bercorak Islam yang terletak di ujung barat Jawa ini sudah terlihat pada awal berdirinya yang dirintis oleh Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin, tahun 1552 sampai tahun 1570 m. Sebelum menjadi kerajaan sendiri, Banten merupakan wilayah yang berada dalam pengaruh Kesultanan Cirebon dan Demak. Maulana Hasanuddin adalah putra dari Sunan Gunung Jati, penguasa Cirebon tahun 1479 sampai tahun 1568 m. Sunan Gunung Jati juga salah satu anggota Wali Songo, Majelis Penyebar Islam di Jawa dari Kesultanan Demak. Wilayah Kadipaten Banten semula dipimpin oleh Prabu Surosowan, mertua Sunan Gunung Jati atau kakek dari Maulana Hasanuddin. Setelah Prabu Surosowan wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun yang memeluk ajaran Sunda wiwitan. Prabu Pucuk Umun adalah putra Prabu Surosowan, paman Maulana Hasanuddin. Endang Firdaus dalam cerita rakyat dari Serang Banten, 2009, dikisahkan, terjadi pertentangan antara Prabu Pucuk Umun dan Maulana Hasanuddin yang kemudian diselesaikan dengan adu ayam jantan untuk menghindari pertarungan fisik. Hingga akhirnya, Prabu Pucuk Umun mengakui kemenangan Maulana Hasanuddin dan menyerahkan kekuasaan atas Banten kepada kemenakannya itu. Maulana Hasanuddin pun memulai era baru di Banten yang nantinya menjadi kerajaan bercorak Islam. Kejayaan awal Kesultanan Banten kemenangan Maulana Hasanuddin di Banten mendapatkan apresiasi dari Kesultanan Demak yang saat itu berafiliasi dekat dengan Kesultanan Cirebon. Maulana Hasanuddin pun ditunjuk sebagai pemimpin wilayah Banten atau Keraton Surasowan. Dikutip dari penelitian bertajuk, Islam pada Masa Kesultanan Banten, Perspektif Sosiohistoris, karya Maftuh dalam Jurnal Al-Qalam 2015 pada 1533 Masehi Kadipaten Banten secara resmi menjadi wilayah bagian dari Kesultanan Demak dengan Maulana Hasanuddin sebagai sultannya. Wilayah kekuasaannya kala itu meliputi Banten dan sekitarnya seperti Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang, sebagian Sumatera termasuk Lampung, Indrapura, Solebar, dan Bengkulu, juga Sunda Kelapa atau Jayakarta, Jakarta, serta Karawang. Pada 1568 atau setelah Sunan Gunung Jati wafat, Maulana Hasanuddin mendeklarasikan Surasowan sebagai kerajaan sendiri yang merdeka dan lepas dari kekuasaan Kesultanan Cirebon maupun Kesultanan Demak. Sultan Maulana Hasanuddin membawa kemajuan Kesultanan Banten yang pesat di berbagai bidang. Ia menitikberatkan pada pengembangan sektor perdagangan dengan komoditas utama adalah lada yang sudah dikirim ke berbagai wilayah di dunia. Muslimah melalui riset, Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten periode tahun 1552 sampai tahun 1935, dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 2017 menyebutkan, Sultan Maulana Hasanuddin memerintah dengan sangat baik. Di bawah kepemimpinannya, Banten menjadi kuat dan ajaran Islam juga semakin banyak pemeluknya serta kian luas pula area cakupannya.
Maulana Hasanuddin memberikan andil besar dalam meletakkan pondasi Islam di Jawa bagian barat. Selain dengan mendirikan masjid dan pesantren, Maulana Hasanuddin juga mengirim ulama ke berbagai daerah yang telah dikuasainya sebagai upaya menyebarluaskan Islam untuk pembangunan mental spiritual Banten. Ia membangun istana yang dinamakan Kraton Surosowan dan menjadi ibu kota Kesultanan Banten sebagai salah satu pusat ajaran Islam di Jawa. Maulana Hasanuddin memerintah Banten selama kurang lebih 18 tahun, dari 1552 hingga wafatnya pada 1570 m. Penerus kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin adalah putranya yang bernama Maulana Yusuf, tahun 1570 sampai tahun 1580 m. Kesultanan Banten akhirnya mencapai puncak keemasan pada era Sultan Agung Tirtayasa, tahun 1651 sampai tahun 1672 m. Kesultanan Islam di Banten bertahan sekitar 264 tahun sebelum akhirnya runtuh pada 1816. Terima kasih atas kunjungannya. Terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.